Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Habibullah Ukendra Saputra dengan NIM 230181139. Di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah yang telah saya buat yang berjudul Dampak Positif dan Negatif Teknologi Informasi Terhadap Masyarakat. Yang pertama, pendahuluan. Perkembangan teknologi informasi atau TI telah membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Teknologi informasi mencakup semua bentuk teknologi yang digunakan untuk mengumpulkan, menyimpan, memproses, dan menyebarkan informasi. Internet, komputer, smartphone, serta berbagai aplikasi digital telah menjadi bagian tak terpisahkan dari aktivitas masyarakat modern. TI tidak hanya digunakan untuk kebutuhan komunikasi, tetapi juga menambah ke sektor ekonomi, pendidikan, kesehatan, pemerintahan, dan sosial budaya. Penggunaannya memberikan banyak manfaat yang dapat mempercepat proses kerja, memperluas akses informasi, serta meningkatkan efisiensi. Namun di sisi lain, kemajuan TI juga membawa sejumlah dampak negatif seperti penyebaran hoaks, kejahatan cyber, dan menurunnya interaksi sosial secara langsung. Makalah ini akan membahas dampak positif dan negatif dari teknologi informasi terhadap masyarakat, serta langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk memaksimalkan manfaat dan meminimalkan dampak buruknya. Selanjutnya, dampak positif teknologi informasi terhadap masyarakat. Yang pertama, dalam bidang ekonomi. Teknologi informasi mendorong pertumbuhan ekonomi melalui munculnya e-commerce, fintech, dan berbagai platform digital. UMKM dapat memasarkan produk secara online dengan jangkauan yang lebih luas dan biaya yang lebih rendah. Transaksi keuangan menjadi lebih cepat dan efisien dengan adanya pembayaran digital. Kedua, bidang pendidikan. TI membuka akses terhadap sumber belajar yang luas melalui internet. Siswa dan mahasiswa dapat mengakses materi pembelajaran, jurnal, dan video edukatif kapan saja dan di mana saja. Pembelajaran jarak jauh atau e-learning juga memungkinkan proses belajar mengajar tetap berlangsung meski dalam situasi terbatas seperti saat pandemi COVID-19. Yang ketiga, dalam bidang kesehatan. Teknologi informasi mendukung sistem layanan kesehatan melalui telemedicine, rekam medis elektronik, dan aplikasi kesehatan. Hal ini membantu meningkatkan efisiensi pelayanan kesehatan dan memudahkan masyarakat untuk mendapatkan konsultasi medis dari jarak jauh. 4. Bidang pemerintahan dan pelayanan publik. Pemerintahan memanfaatkan TI untuk menyediakan layanan publik secara online seperti pembuatan dokumen kependudukan, pembayaran pajak, dan pengurusan izin. Hal ini meningkatkan transparansi, mempercepat proses pelayanan, dan mengurangi praktik korupsi. Dan yang terakhir, dalam bidang sosial dan komunikasi. TI memungkinkan masyarakat untuk berkomunikasi dengan cepat dan mudah melalui media sosial, email, dan aplikasi perpesanan. Informasi dapat disebarkan secara luas dalam waktu singkat, memperluas jaringan sosial, dan mempererat hubungan keluarga maupun teman yang berjauhan. Selanjutnya, dampak negatif teknologi informasi terhadap masyarakat. Yang pertama, penyebaran informasi palsu atau hoax. Kemudahan dalam penyebaran informasi juga membuka peluang penyebaran berita bohong. Hoax dapat menimbulkan keresahan sosial, konflik, bahkan mempengaruhi opini publik secara negatif. Yang kedua, kejahatan cyber. Kemajuan TI juga dimanfaatkan untuk tindakan kriminal seperti peretasan, pencurian data, penipuan online, dan penyebaran malware. Kurangnya literasi digital seringkali membuat masyarakat menjadi korban kejahatan cyber. Yang ketiga, kecanduan teknologi. Banyak individu, terutama anak-anak dan remaja, mengalami ketergantungan terhadap gawai dan media sosial. Hal ini dapat menyebabkan penurunan produktivitas, gangguan kesehatan mental, serta mengurangi interaksi sosial. Keempat, kesenjangan digital. Tidak semua masyarakat memiliki akses yang sama terhadap teknologi. Hal ini menciptakan kesenjangan antara kelompok masyarakat yang melek digital dan yang tidak.
terutama antara masyarakat perkantoran dan perkotaan dan pedesaan. Yang kelima, masalah privasi dan keamanan data. Penggunaan teknologi yang luas juga berpotensi mengancam privasi individu. Data pribadi dapat disalahgunakan oleh pihak tidak bertanggung jawab jika tidak dilindungi dengan baik. Selanjutnya, upaya mengoptimalkan dampak positif dan meminimalkan dampak negatifnya. Untuk memaksimalkan manfaat TI dan mengurangi dampak negatifnya, beberapa langkah yang dapat dilakukan antara lain peningkatan literasi digital melalui pendidikan formal dan non-formal agar masyarakat lebih bijak dalam menggunakan teknologi. Menggunakan regulasi dan keamanan cyber oleh pemerintah untuk melindungi masyarakat dari kejahatan digital. Pembangunan infrastruktur TI yang merata agar kesenjangan digital dapat dikurangi. Pengawasan penggunaan teknologi khususnya untuk anak-anak dan remaja. Edukasi mengenai etika penggunaan teknologi untuk menciptakan lingkungan digital yang sehat dan aman. Yang terakhir, untuk kesimpulan, teknologi informasi memberikan dampak besar terhadap kehidupan masyarakat. Di satu sisi, TI memberikan banyak manfaat dalam bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, pemerintahan, dan sosial. Di sisi lain, perkembangan ini juga membawa berbagai tantangan seperti hoaks, kejahatan cyber, kecanduan teknologi, kesenjangan digital, dan masalah privasi. Oleh karena itu, pemanfaatan teknologi informasi harus diimbangi dengan peningkatan literasi digital, regulasi yang kuat, serta kesadaran etika dan dalam penggunaannya. Dengan demikian, masyarakat dapat memperoleh manfaat maksimal dari TI sekaligus menghindari dampak negatifnya. Berikut juga daftar pustaka atau referensi yang saya gunakan untuk membuat makalah ini. Sekian dari presentasi saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.